Dekatkan Ratu, dekatkan, biar mulutku sampai. Ratu Rubah akhirnya mendekatkan diri sehingga sesuatu yang diharapkan dapat sentuhan dari lidah Raden yang kini menjadi kenyataan. Ah, Ratu Rubah memekik bukan karena sakit, namun karena dia tak mampu menahan tikaman kenikmatan. Tanpa sadar pinggulnya menggelinjang, meliuk-liuk menyelaraskan sentuhan nikmat lidah Raden. Ratu Rubah menegakkan badannya sehingga badan itu mengeras kencang. Kedua tangannya meremas dada sendiri sambil memejamkan mata karena kecupan Raden mengantarkan jiwanya mencapai puncak keindahan yang sangat luar biasa indahnya. Bahkan, akhirnya dia menduduki mulut Raden sambil menghabiskan sisa keindahan yang masih menjalar di sekujur tubuhnya. Lidah Raden masih tetap nakal dan membandel, tak mau disuruh berhenti. Ratu Rubah merengek seperti anak kecil dengan remasan kedua tangannya yang semakin kuat. Tubuh itu tak mampu tegak lagi. Dia jatuh merangkak, wajahnya tepat di atas paha Raden. Sedangkan pada saat itu, pusaka Raden menampakkan keberaniannya. Pusakanya terlihat tegar dan gagah, seakan menantang kemampuan Ratu Rubah. Maka tak ada luapan rasa bahagia lainnya bagi Ratu Rubah kecuali segera menerkam dan melahap pusaka Raden dengan liar dan buas. Ratu masih saja mengeram gemas sambil mulutnya penuh dengan kehangatan yang menyentak. Pada saat itulah sebenarnya Murni melepaskan sukmanya karena kehabisan tenaga dan darah dalam melahirkan. Raden hanya sempat mendengar suara lirih yang memanggilnya. "Kang Mas, aku pamit." Raden sempat tersentak kaget dalam hatinya. Aku sepertinya mendengar suara istriku, Murni. Bukan, itu bukan suara Murni. Raden berusaha menghilangkan bisikan batinnya itu. Perhatiannya dipusatkan kembali ke mulut Ratu Rubah yang semakin buas dan liar melahap mangsanya. Sementara itu, lidah Raden mengganas dan menjadi liar kembali di gerbang kehangatan, membuat pinggul si perempuan mulai menggeliat kembali. Malam pun dibiarkan lewat bersama sejuta rasa nikmat. Sedangkan di rumah Ki Demang Yanto, malam dibiarkan lewat dengan sejuta duka atas kematian Murni. Bayinya masih saja menangis dengan suara nyaring seakan-akan sedang memanggil ayahnya agar lekas pulang menemui jenazah sang ibu. Keesokan harinya, seorang mata-mata membawa kabar baik bagi Ratu Rubah. Kabar baik itu tak bisa disampaikan langsung oleh sang mata-mata, melainkan harus melalui pengawal setia Ratu Rubah yang dikenal dengan nama Gadis Gila. Nama Gadis Gila itu cukup dikenal bukan saja di wilayah pesisir, namun juga di antara para tokoh dunia persilatan. Nama Gadis Gila bagaikan hantu cantik yang menakutkan, namun juga sering jadi buah khayalan para lelaki. Karena gadis gila walau masih berusia sekitar 23 tahun, tapi dia mempunyai ketangguhan dan kematangan berpikir seperti perempuan yang sudah berusia 30 tahun. Gadis gila itu bersosok tinggi, bahkan berbadan kekar. Rambutnya yang cepak seperti potongan lelaki itu membuat wajah cantiknya selalu tampak jelas dan nyata, baik dipandang secara terang-terangan ataupun secara sembunyi dari lubang bilik. Dia seorang gadis yang tegas dan penuh keberanian. Pancaran matanya selalu tajam dan menantang, bahkan cenderung berkesan ganas.
Kecantikan yang berkesan ganas itu mempunyai hidung mancung dan bibir sensual yang menggairahkan. Dan yang lebih menggairahkan lagi bagi pandangan kaum lelaki adalah bulu-bulu lebat yang tumbuh di lengannya. Gadis gila tak suka mengenakan baju dan celana panjang, kecuali hanya kutang kecil dan cawat kecil. Dia memang tergolong seorang gadis yang kebanyakan hormon, istilah sekarang. Tubuhnya yang berkulit coklat halus tanpa bekas luka itu banyak ditumbuhi bulu lembut yang samar-samar dari bagian pahanya sampai betis, dari pahanya sampai ke pusar, juga dari pergelangan tangan sampai ke batas pundak. Selain itu, tengkuk dan punggungnya yang kekar penuh bulu halus yang sering membuat seorang lelaki selalu berkhayal ingin merabanya secara pelan-pelan. "Apa maksudmu menemuiku di depan kamar sepagi ini, gadis gila?" tanya Ratu Rubah begitu melihat gadis gila sudah berdiri di depan pintu kamarnya. "Ada kabar baik bagi kita, Ratu," jawab gadis gila yang suaranya agak besar dan sedikit serak karena sering berteriak. "Aku tak peduli apa-apa kecuali tentang acara malam persembahan. Ingat itu, gadis gila," Ratu berkata dengan tegas. "3 malam lagi, tepat malam bulan purnama. Kita tak boleh gagal." "Saya tahu, Ratu," sambil kedua tangan gadis gila menggenggam pedang di dada sebagai tanda memberi hormat kepada ratunya. "Apakah mereka yang ditugaskan mencari korban dari pulau seberang dan pulau-pulau lainnya sudah mendapatkan hasil?" "Belum, Ratu. Namun, mata-mata kita Widuri baru saja tiba dan membawa kabar baik tentang adanya korban tersebut, Ratu." "Bagus. Apa kata Widuri?" Gadis gila sedikit mendekat karena ia berkata pelan. "Tadi malam, seorang perempuan telah melahirkan bayi, Ratu." Bagus sekali. Di mana bayi itu berada?" "Di kaki gunung, di wilayah Pademangan." "Bayi itu anak siapa?" "Anaknya Murni, Ratu." Gadis gila makin pelan membuat sang ratu berkerut dahi. "Murni, istrinya Raden." "Betul, Ratu." Ratu terkesiap sesaat, lalu merenung beberapa helaan napas. Dalam hatinya terjadi pergolakan yang membuatnya bimbang dan penuh perhitungan. Tapi gadis gila segera berkata dalam nada pelan, "Kesempatan emas ini sangat disayangkan jika kita lewatkan, Ratu." "Memang benar, tapi bagaimana mengatasi Raden? Dia akan tahu siapa pelakunya jika anak itu kita culik dan kita jadikan korban persembahan pada malam purnama nanti. Dapatkah Ratu membawanya pergi selama 2 hari? Barangkali Ratu perlu berlibur ke Pulau Sembunyi bersama Raden. Bukankah Ratu sendiri pernah bilang bahwa Pulau Sembunyi sangat cocok untuk berbulan madu? Mengapa Ratu tidak ke sana berbulan madu bersama Raden? Sementara itu, saya akan berusaha menculik bayi itu tanpa setahu Raden." Ratu Rubah manggut-manggut dan menggumam kecil. Setelah berpikir sekali lagi, akhirnya Ratu Rubah memberi keputusan yang sangat tegas dan sangat kejam. "Habisi mereka. Jangan ada yang hidup. Gunakan topeng agar tak ada yang mengenali wajah kalian." "Baik, Ratu. Akan saya kerjakan tugas itu." "Kerahkan anak buahmu untuk mempercepat pekerjaan. Lakukanlah setelah aku dan Raden pergi ke Pulau Sembunyi." Gadis gila segera acungkan kedua tangannya yang saling genggam pedang di depan dada sebagai tanda kepatuhannya. Dia segera kerahkan anak buahnya
dan membagikan kedok penutup wajah kepada mereka. Topeng hitam itu menutupi seluruh wajah pemakainya, hingga yang terlihat hanya bagian mata dan mulut saja.